Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa ashabihi nujumir rasyad. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya sehingga siang ini kita diizinkan untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dan sejenak kita akan mentadabburi satu buah ayat dari surat Al-Kahfi, ayat ke-56. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah Dia tidak ingin hamba-hambanya tersesat jauh dari petunjuknya, apalagi hidup sengsara. Maka Allah mengutus para rasul, Allah mengutus para nabi untuk membimbing manusia agar mereka senantiasa berada di jalan yang benar. Namun rasul sudah tidak ada. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, penutup dari serangkaian rasul. Maka sekarang siapa pengganti para nabi itu? Kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, Nabi sudah tidak ada, siapa penggantinya? Beliau mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Gantinya ya ulama. Ulama lah yang membimbing umat, yang mengantarkan, mengarahkan, meniti jalan yang diajarkan oleh para rasul untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Membimbing ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, tugas rasul termasuk tugas ulama, tugas ustadz, tugas kita semua, tugas para dai itu hanya menyampaikan, tidak memaksa dan tidak mengharuskan. Pokoknya disampaikan, diterima silahkan, ditolak tidak masalah. Dari dulu sejak Rasul pertama yang diutus oleh Allah sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki tugas mubasyirin wa munzirin, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Kapan dikasih reward, kapan dikasih punishment, kapan diberikan kabar gembira tentang balasan berupa surga dan segala kenikmatan-kenikmatan duniawi ukhrawi, juga kapan Rasulullah memberikan ancaman berupa siksaan yang akan diterima oleh mereka yang melakukan kejahatan. Nah, sebelum kita mulai mentadabburi ayat 56, terlebih dahulu kita awali dan kita dengarkan satu ayat surat Al-Kahfi 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ. Dan tidaklah kami, kata Allah, mengutus, memerintahkan para utusan. Jadi Allah bisa saja bekerja sendiri, menciptakan langit, bumi dan alam semesta termasuk kita. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita sebuah teamwork, sebuah mekanisme dalam bekerja. Tidak hanya berupa manusia yang menjadi utusan Allah, termasuk juga ada dari kalangan malaikat. Malaikat-malaikat itu juga utusan Allah. Ada yang menurunkan wahyu, ada yang menurunkan hujan, membagi rizki, sampai mencabut nyawa. Nah, kita harus berdamai dengan malaikat yang terakhir ini, sampai mencabut nyawa. Bukankah Allah sanggup melakukan semua itu? Iya. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada khalik, ada makhluk. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, ada yang memberi perintah, ada yang melaksanakan tugasnya. Masing-masing punya job description masing-masing. Termasuk juga dari kalangan manusia. Para rasul yang diutus bukan dari bangsa jin yang gak kelihatan,
bukan juga dari bangsa malaikat, tapi dari jenis kita sendiri, dari manusia. Mereka berinteraksi sebagaimana manusia biasa. Ada yang ke pasar, ada yang bercocok tanam, kebanyakan menggembala kambing. Dulu belum ada yang bekerja di perusahaan. Malaikat-malaikat beserta para nabi utusan Allah itu mereka melaksanakan satu tugas utama, yaitu menyeru kepada umat manusia untuk mengenal siapa Tuhannya, membimbing mereka agar mereka berada di jalan yang lurus, tidak tersesat, tidak terjerumus dalam lembah dosa. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah di dunia ini. Nah, untuk bisa beribadah dengan benar, maka butuh yang namanya guru, petunjuk, pembimbing, murabbi, atau yang memberikan keteladanan. Bahkan di dunia ini kita butuh yang namanya petunjuk, manual book atau master plan yang bisa kita gunakan untuk melangkah agar langkah kita tidak kemana-mana atau tidak terlalu jauh dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para rasul itu, kata Allah di dalam ayat ini, mubasysyirin wa mungdzirin. Tugasnya hanya dua, memberikan kabar gembira dan juga memberi peringatan. Maka Al-Quran juga begitu. Isi Al-Quran itu kabar gembira dan juga peringatan. Ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu memberikan kabar gembira. Misalnya, ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ syarrai kemudian khaira. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kebajikan sebesar biji zarrah sekalipun, dia akan mendapatkan balasan dan juga melihatnya. Begitu pula sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan meskipun seberat biji zarrah, dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Sebenarnya ajaran Al-Quran itu juga sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pihak berwajib, ada penegak hukum. Orang yang berbuat baik dapat reward, dapat penghargaan, minimal piagam. Betul nggak Pak? Ya. Tapi yang melakukan kejahatan juga dapat punishment, dapat peringatan. Ya, awalnya diperingatkan dulu, sudah diperingatkan masih belum juga taat, belum juga melaksanakan kewajibannya, ya, bisa ditindak. Itu baru di dunia. Manusia pun begitu ternyata. Kalau mereka taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, maka Allah juga tidak tinggal diam. Dia dikasih reward, dia dikasih ganjaran, dikasih pahala, dikasih kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan. Begitu pula sebaliknya. Apabila dia melakukan kejahatan, dibalas oleh Allah. Minimal kegelisahan, keresahan, nggak tenang, nggak nyaman. Apalagi nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi, wa yujadilul ladzina kafaru. Orang-orang kafir tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk mematahkan argumentasi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Mereka berusaha untuk menutupi kebenaran itu dengan kebatilan dan mencoba memviralkan kebatilan itu sehingga seolah-olah yang batil tampak benar, yang benar tidak relevan atau menjadi batil. Itu dahsyatnya kebersamaan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Liyudhidu bihil haqq. Sampai kapanpun, tidak hanya dahulu di masa Rasulullah, tapi sampai nanti pada hari kiamat, kebenaran itu pasti akan dihadapkan dengan kebatilan. Nggak ada ceritanya orang mengajak kebaikan itu semuanya senang, semuanya menerima, enggak. Walaupun yang disampaikan itu kebenaran, yang menyampaikan juga orang yang jujur, tapi tidak sedikit yang berusaha untuk memadamkan kebenaran itu, menghalangi datangnya kebenaran atau bahkan mempersekusinya, dan juga mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Jadi peristiwa seperti ini itu sudah ada sejak zaman dahulu.
Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang menghalang-halangi dakwah beliau itu bukan orang lain, tapi keluarganya sendiri, pamannya sendiri. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, bahkan termasuk pemimpin-pemimpin suku Quraisy yang tidak suka dengan Rasulullah hingga mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Yang sebelumnya Rasulullah itu begitu sedih ketika nasihat beliau tidak didengarkan, ajakan beliau tidak diikuti, dakwah beliau tidak diterima. Rasulullah sedih, bahkan sampai digambarkan di awal ayat surat Al-Kahfi yang sudah pernah kita bahas itu. Nabi itu hampir depresi, hampir mengakhiri hidupnya, disebabkan karena kegelisahan beliau, keresahan beliau atas umatnya yang enggan menerima dakwah beliau. Maka Rasulullah kemudian dihibur oleh Allah, wahai Muhammad, tidak usah berlebih-lebihan, tugasmu itu hanya menyampaikan. Engkau hanya menyampaikan saja. Mereka menerima atau mereka menolak itu bukan kewenanganmu, bukan otoritasmu. Tapi memang sunnatullahnya begini, akan ada siapapun yang menolak kebenaran. Nah, kira-kira kita di pihak mana ini? Bahkan mencari dalil untuk membenarkan perbuatan jahat mereka. Wattakhadhu ayati, tidak hanya itu, selain mereka berusaha menolak atau mematahkan argumentasi kebenaran yang dibawa oleh para rasul, yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para ulama pewaris nabi itu, mereka juga ittakhadhu ayati, menjadikan ayat-ayatku, menjadikan Al-Quran, wa ma unziru, dan apa yang diperingatkan kepada mereka, huzwa, dijadikan bahan olok-olok, dibuat meme ya, atau dibuat lelucon. Bahkan mereka yang tidak beriman dengan adanya siksa kubur, mereka mengolok-olok siksa kubur, bahkan mungkin menantang Allah. Memang manusia itu luar biasa, Tuhannya saja ditantang ya, berani. Sampai mereka mengatakan, kalau memang benar adanya siksaan, kenapa harus nanti, kenapa tidak sekarang? Itu saking kurang garamnya mereka itu, sampai mereka menantang Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, kalau bisa turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Itu kalau dituruti sama Allah ya binasa mereka. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami siksaan yang pedih. Cuma Allah itu maha sabar ya. Dikasih kesempatan mbok menawa ngelereni mau bertaubat. Tapi kalau sudah keras hatinya, sangat kuat penolakannya, tidak lagi ada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, ya udah, Allah sendiri yang turun tangan, sebagaimana yang menimpa kaumnya Nabi Lut, LGBT, juga yang menimpa kaumnya Nabi Syuaib, yang menimpa kaumnya Nabi Musa, Fir'aun sampai ditenggelamkan, dan seterusnya. Peristiwa ini akan terus-menerus berulang, sejarah akan terus-menerus terjadi. Maka mudah-mudahan satu ayat dari Al-Kahfi ayat ke-56 ini bisa kita jadikan sebagai ibrah. Siapapun kita mengemban risalah dakwah. Tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi guru ngaji. Kita punya kewajiban untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kita hanya mengajak, kita hanya sebatas mengajak, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan. Mereka menerima dakwah ajakan kita, ya alhamdulillah, atau sebaliknya mereka menolak, enggan menerima dakwah kita, ya itu kembali kepada masing-masing. Akan tetapi yang harus kita sadari bahwa kita tidak boleh berputus asa sebagaimana para nabi. Walaupun mereka ketika berdakwah, dakwahnya ditolak, dicaci maki, difitnah, diancam untuk dibunuh, sampai mereka dipersekusi, bahkan disakiti, mereka tetap berdakwah karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus peringatan bagi kita, jangan sampai agama yang suci ini kita jadikan sebagai bahan candaan atau sebagai bahan olok-olok, yang itu konsekuensinya sangat berat.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, agar kita bisa lebih dekat, lebih akrab, dan lebih mencintai Al-Quran. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.